Yesus Kristus Tuhan penolongku. Setiap kali Paskah ada miliaran orang akan ingat dan semua merayakan kemenangan, di mana hal itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan yang berkuasa atas apa? Atas dosa, atas maut atau kematian, dan atas iblis. Ini saudara, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia berkuasa atas kematian. Sebenarnya saudara, Yesus, kisah Yesus ini tidak berakhir dengan kebangkitan bahkan kenaikannya ke sorga. Tuhan Yesus masih aktif bekerja di tengah-tengah kita sampai hari ini. Saya catat saudara, tuh ada 5 hal yang dilakukan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus masih aktif bekerja membangun keluarga rohaninya. Alasan utama Allah menciptakan alam semesta ini adalah untuk apa? Membangun keluarga rohani. Katakan amin. Nah, untuk bisa membangun keluarga rohani, maka Allah saudara harus apa? Memberikan anaknya dulu yang tunggal. Untuk apa saudara? Untuk mati menebus dosa kita dan bangkit pada minggu Paskah. Katakan amin. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, menjadi anak-anaknya. Yesus masih bekerja untuk membangun keluarganya. Siapa keluarga Allah? Keluarga Yesus, saudara dan saya. Kita semua. Dia mau bangun kita semua. Katakan amin. Bangun untuk apa? Untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Amin, saudara tahu ini. Dan di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan mau supaya saudara ngerti tentang identitas. Kalau saudara ngerti identitas, saudara tahu kuasa yang ada dalam diri saudara. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Yesus aktif bekerja untuk memelihara. Memelihara dan apa? Melindungi keluarganya. Kekuatan jahat di dunia ini selalu berusaha untuk melukai hati daripada kita anak-anaknya. Saudara, dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Dan hal ini akan melukai hati Tuhan. Iblis tak bisa lukai hati Tuhan. Tapi dia bisa melukai kita. Ketika kita terluka, ketika kita kecewa, ketika kita tawar hati, kita jauh dari Tuhan. Itu melukai hati Tuhan. Allah kita, Yesus Kristus, saudara, dia pelihara kita. Dia juga melindungi kita anak-anaknya. Sebab dia tidak ingin ada di antara kita terhilang jauh dari hadiratnya dan gugur imannya. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus masih aktif berdoa untuk kita. Setuju saudara? Katakan amin. Selama dia hidup di dunia, dia berdoa buat kita. Waktu dia sudah ada di sorga, dia berdoa buat kita. Dia tahu perasaan kita. Dia tahu keadaan kita. Dia tahu kesedihan kita. Dia tahu kesusahan hati kita. Dia tahu kekhawatiran kita. Pikir beban pikiran kita. Gak ada yang dukung aku ya. Ingat, ada Yesus yang berdoa buat kita. Yang keempat, saudara tahu apa yang dibuat oleh Yesus. Yesus masih aktif bekerja menyiapkan rumah buat kita di sorga. Ada firman dalam Yohanes 14. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Selama 2000 tahun terakhir ini, Tuhan Yesus masih aktif bekerja menyiapkan apa? Rumah buat kita di surga. Nikodemus dia bawa saudara 30 kilo rempah-rempah minyak mur. 30 kilo saudaraku. Saya bayangkan 30 kilo minyak mur. Nilainya berapa? Saya hitung di Tokopedia saudara. Harga 10 miligram minyak mur 860 ribu rupiah. Kalau 30 kilo berapa saudara? 2,5 triliun.
Untuk minyak Yesus saja, mayatnya Yesus. Nilainya 2,5 triliun. Saking dia cinta sama Tuhan. Apa yang membuat Maria walaupun cuma persembahan 60 juta. Tetapi kok luar biasa. Karena Maria biasa duduk dekat di bawah kaki Yesus. Mendengarkan pengajaran firman-Nya. Banyak yang sudah dengar firman. Kita sudah tahunan, bahkan belasan tahun, puluhan tahun dengar firman Tuhan. Kalau kita bisa perhatikan firman itu, kita bisa lakukan dalam ketepatan, saya yakin hidup kita itu dahsyat. Ketepatan kita buat menyebabkan saudara kirim bahan bangunan ke surga. Tiap kali kita bawa kumpul hari ini, tiap kali saudara bawa persembahan, setiap kali saudara melayani, setiap kali saudara bersyafaat, setiap kali saudara berkata tidak kepada daging, kepada dunia, kepada dosa, kepada iblis. Saatnya saudara kirim bahan bangunan untuk rumah saudara yang ada di surga. Yang ngerti katakan amin. Ketika kita belajar, jalankan firman, ampuni dia, lupakanlah, percayakan lagi lah. Saat itu kita sedang kirim bahan bangunan. Ketika kita berlaku mau lemah lembut, rendah hati, kita sedang kirim bahan bangunan. Yesus yang bangun rumah buat kita. Kelima, apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus menunggu kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Apa tugas Yesus? Itu namanya amanat agung. Matius pasal 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu apa? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.